80%. Apa akibatnya dia? Pertama, yang pernah saya baca, Anda boleh cari nanti di beberapa jurnal-jurnal di luar negeri. Yang pertama, dia dapat menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernafasan. Kemudian gangguan paru-paru, ya. Kemudian ada juga jurnal yang menuliskan dapat membuat akibatnya adalah kemunduran intelijensia bagi anak-anak balita. Ada juga jurnal yang menuliskan ini menyebabkan impotensi permanen. Maka mohon ya, kalau menurut Chinese medicine ya, laki-laki pakaiannya, celananya, semuanya, lemarinya nggak boleh pakai comfortable. Kenapa? Dapat menyebabkan impotensi. Ya, jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, kalau masih butuh yang satu itu, jangan taruh hal ini di dalam atau pakaian suamimu. Ya, nah, jadi gampang. Kalau seandainya ketahuan selingkuh suami kita, diam, senyum, tenang, ya kan? Gampang. Saya kasih tahu caranya. Pokoknya Mbah bongkar caranya. Caranya adalah ambil comfortable, beli 2 bungkus, tumbuk yang halus, tebarkan di atas celana dalam, diamkan 2 hari 2 malam, hari ketiga suruh dia pakai 6 jam saja. Insya Allah, ibu-ibu, saya jamin bahwa apa? Besok paginya dia tidak bisa atahiyatul akhir lagi, insya Allah. Nah, gitu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kita sering menemukan ini, parfum dispenser. Ya, parfum dispenser ya itu untuk wangi, tetapi banyak orang yang tidak memahami bahwa parfum dapat keluar karena dia ada aerosol. Nah, aerosol itu sendiri pun dia bermasalah dengan kesehatan. Kenapa? Akibatnya adalah ISPA, saluran pernafasan, paru-paru, dan lain-lain. Maka saya sarankan di seluruh rumah sakit Indonesia tidak boleh ada yang namanya parfum dispenser. Kemudian yang selanjutnya lagi, saya kira suka temukan yang namanya sanitizer, urinal sanitizer. Gambarnya seperti ini. Sorry, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, suaranya bisa di-mute dulu supaya nggak dengung nanti. Maaf ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Urinal sanitizer fungsinya adalah kalau kata yang jual itu supaya ketika orang sudah kencing di sana ya dia nggak menimbulkan bau, dia mensanitasi lagi permukaannya. Memang kalau di luar negeri pembersihan urinal, kloset, toilet itu dengan sistem wiping ya sudah di clean kemudian di wipe dengan disinfektan. Nah modelnya si alat urinal sanitizer ini adalah untuk mensanitasi urinal. Cuma permasalahannya adalah kalau seandainya kita ingin mengambil sebuah analogi, ya, ini analoginya. Ini handphone saya, anggap aja ini botol. Botol ini saya buka, saya potong atasnya, saya buka bawahnya, putarannya, saya buka, lalu kita tuangkan yang namanya karbol, disinfektan ke atasnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa persen yang tertinggal di sini? Ketika saya hitung, itu tidak lebih dari 10%. Jadi kalau seandainya Anda memakai urinal sanitizer, itu nggak ada fungsinya sama sekali apabila pembersihan daily activity-nya tidak berjalan dengan baik dan benar. Nah, itu dia. Kita lanjut lagi. Ya. Nah, kita lihat beberapa rumah sakit menerapkan fragrance mat. Fungsinya apa? Fungsinya supaya tidak bau. Tapi akhirnya fragrance mat ini akan menjadi bencana. Bencananya apa? Semua kotoran bekas urinal seperti Anda semua sudah tahu, para dokter sudah tahu, urinal itu kan adalah hasil buangan dari ginjal kita. Ya, urin itu buangan dari ginjal kita. Jadi partikel-partikel kecilnya ya itu masih ada di situ. Kalau seandainya fragrance mat ini ditaruh di sana, ya, pertama di bagian bawahnya akan menimbulkan lendir. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Ini susah dibersihkan. Nah, yang ketiga adalah cleaning service kita malas untuk daily cleaning untuk klosetnya. Kita malas GC untuk urinalnya. Kenapa demikian? Karena kebanyakan para CSO, para cleaning service, ketika melihat sesuatu itu nggak bau, udah dia nggak bersihkan, ditinggalkan sama dia. Nah, seperti itu. Lalu, yang selanjutnya lagi kita melihat seperti ini. Ini juga mengandung yang namanya aerosol dan berbahaya untuk
kesehatan untuk pernafasan. Nah, selanjutnya lagi, kita juga sering melihat yang seperti ini juga berbahaya untuk kesehatan. Jadi kalau tadi saya mendengar ada para ketua mengatakan ini waktunya adalah green hospital, setahu saya green hospital rumusnya adalah beres. Beres itu adalah bersih, rapi, segar. Yang namanya segar, dia tidak ada wangi-wangian apapun. Nah, kalau Anda ingin brand smart, ya, itu coba benchmark ke Singapura. Di rumah sakit di Singapura, di luar negeri, itu sangat jarang ada wangi-wangian yang seperti saya tunjukkan barusan. Nah, seandainya pun di rumah tangga ataupun di rumah sakit Anda tetap ingin ada aromanya, ingin aromatik, ingin wangi bahasanya, padahal antara wangi dan bersih itu dua hal yang berbeda. Ya, bersih nggak harus wangi. Wangi belum tentu bersih. Kuncinya itu. Nah, kalau seandainya tetap ingin wangi-wangian, maka yang saya sarankan adalah ini, Reed Diffuser. Ini dari minyak esensial, ya, dan tidak berbahaya untuk kesehatan. Sebagaimana kita mengatakan ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan di lingkungan healthcare service, berarti seluruh lingkungan tersebut sudah harus steril, sudah harus hygiene, sudah harus tersanitasi, sudah harus cleaning, dan sudah pasti harus sehat. Nah, oleh karena itu, ini dapat menjadi pertimbangan. Yang selanjutnya lagi saya temukan seperti ini di setiap rumah sakit. Ini namanya adalah urinal cover. Ini adalah hal yang kurang tepat diletakkan di sana. Maksudnya apa? Urinal cover taruh di situ supaya kalau kencing itu nggak nyiprat. Ini bahasa saya adalah menggabungkan antara syariat dengan kondisi, kan seperti itu. Cuma permasalahannya adalah, pertama, bahan akrilik yang berada pada urinal cover itu sangat mudah tergores. Jadi kalau kita sudah membersihkannya dengan tapas, itu akan muncul goresan-goresan. Dan goresan-goresan tersebut ketika terkena urinal, urinal nyangkut di goresannya menimbulkan bau dan menimbulkan bakteri yang baru lagi. Ya. Lalu kalau ini diangkat, di bawahnya itu pasti ada garis dia. Garis dari mana? Garis dari hasil urin kita. Jadi yang namanya urinal yang standar bagaimana? Nanti saya tunjukkan bagaimana yang standar. Kemudian yang selanjutnya lagi, ya saya pernah membaca, saya kadang-kadang suka tanda kutip agak ribut sama teman-teman akreditasi. Kenapa? Suka membuat aturan-aturan yang kadang-kadang nggak sesuai dengan operasional cleaning service di area. Contoh, ya, kira-kira 10 tahun yang lalu, para teman-teman akreditasi membuat standar bahwa setiap rumah sakit, setiap puskesmas, klinik, dan lain-lain harus ada floor mat. Ya. Kemudian akhirnya lantainya dibolong-bolongin tuh. Lantainya dibolong-bolongin, dibikin floor mat dari plastik yang bolong-bolong semuanya. Ada yang langsung ditempel di lantai dan lain-lain. Oke, fungsinya apa? Fungsinya bagi mereka adalah supaya nggak licin, right? Nggak salah, tetapi salah penempatannya. Kalau mau lantai nggak licin adalah toilet harus dicek per 15 menit sekali, memakai mop khusus, memakai kain khusus. Itu dia. Bukan ditaruh floor mat. Kenapa? Kalau ditaruh floor mat, bolong-bolongannya itu dapat menyimpan urin, dapat menyimpan kotoran. Iya, kalau seandainya setiap hari itu diangkat, itu disikat, floornya di washing, dicuci. Tapi kalau seandainya pembersihannya cuma seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali, maka dia akan menimbulkan bakteri baru, kotoran baru, kerak baru, dan kerusakan yang baru. Jadi ini tidak saya rekomendasikan. Yang selanjutnya lagi adalah, nah ini, saya sering melihat rumah sakit memakai urinal yang berbasis sensor. Sebagaimana kultur orang Indonesia yang mayoritas Muslim, itu kan, kita laki habis kencing itu harus cebok kan gitu ya. Kalau seandainya pakai sensor ini, kita mesti geser-geser sebentar, geser ke kiri, geser ke kanan, airnya keluar, baru kita cebok gitu loh. Maka urinal yang paling nyaman untuk di Indonesia adalah urinal yang memakai flush, bukan yang sensorik seperti itu, ya. Nah, yang seperti ini, yang cukup standar ada tombol flushnya, kemudian dalam urinalnya itu tidak ada apapun juga di dalamnya. Ya, bersih seperti ini, seperti bahan pabrik. Sehingga apa? Kita membersihkannya akan jauh lebih mudah. Lalu, untuk kloset public area,
Standarnya adalah buka semua tutupnya. Kenapa? Karena di Indonesia kejadiannya laki-laki itu sering sekali kencingnya di kloset. Kencing di kloset, kalau seandainya tutup kloset yang kedua yang bolong itu ditutup, ya, maka yang namanya laki-laki kencing kan nggak beraturan dia. Kadang-kadang udah 5 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter, netes, tes gitu kan. Saya pernah masuk ke sebuah closet room, ya, kemudian menemukan kok di atas tutupnya itu ada bekas-bekas air, ada basah, dan lain-lain, gitu kan. Nah, kemudian itu dikeringkan. Itu menimbulkan gatal-gatal di pantat nanti itu. Jadi kalau seandainya kloset yang standar ini buka semuanya. Namun kalau klosetnya private, maka harusnya ditutup semuanya seperti ini. Yang selanjutnya lagi, di Indonesia itu banyak sekali perempuan yang masuk ke area kita. Di kantor kita juga banyak perempuan. Maka kalau saya juga dilahirkan oleh seorang perempuan, Anda dilahirkan oleh seorang perempuan. Maka apabila kita menghargai seorang perempuan, ya, harusnya di setiap area rumah sakit ada yang namanya ladies bin. Anda tahu ladies bin? Apa ladies bin? Ladies bin adalah tempat untuk membuang roti Belanda. Tepat sekali, ya kan? Jadi ini untuk buang pembalut. Nah, di atasnya harus dikasih sanitary bag. Gitu loh. Sanitary bag. Jadi kejadiannya Anda boleh lihat nanti podcast saya dikasih solusi. Beberapa saya bongkar selama 1 jam di sana. Banyak sekali wanita-wanita Indonesia yang ketika datang bulan, pembalutnya itu kemudian diambil, disemprot di apa namanya kloset, ya, kemudian dikucek sama dia, disemprot lagi, diperes, ya, masukkan ke dalam plastik hitam, diikat, kemudian dibuang. Bagi orang-orang kesehatan, mungkin sampah daripada darah wanita, dan internasional juga mengatakan seperti itu tidak termasuk ke dalam sampah infeksius, gitu ya. Nah, harusnya semua kotoran pembalut itu dibuangnya itu ke dalam ladies bin. Ya, jadi kalau seandainya rumah sakit kita adalah ramah wanita, maka harus menyiapkan ladies bin. Nanti dari ladies bin kemana, Bang? Dari ladies bin itu ke insenerator. Permasalahannya, tidak semua rumah sakit memiliki insenerator. Dan saya pernah melihat semua kotoran B3, limbah medis, infeksius, itu ditumpuk ke ruang infeksius, sampai 2 minggu nggak dibuang. Akhirnya darahnya kemana-mana, dan lain-lain, gitu kan. Dan ini malah menimbulkan masalah baru. Kayaknya mesti dipikirkan bagaimana caranya membuat insenerator mini di setiap rumah sakit, kan seperti itu. Nah, kondisinya seperti ini ya. Jadi ada kloset, ada ladies bin. Jadi nanti pembalutnya tinggal dilipat, direkatkan, digulung, masukkan ke dalam sanitary bag, kemudian dimasukkan ke dalam ladies bin. Dari ladies bin tinggal ke insenerator. Kemudian selanjutnya lagi teman-teman mungkin pernah ya, perasaan toilet saya sudah dibersihkan deh, tapi kok masih bau. Baunya kayak bau tai, kayak bau got, dan lain-lain. Masalahnya di mana? Anda boleh cek yang ini. Masalahnya ada di flood drain. Kenapa? Para cleaning service kita, kalau ada tutup flood drain, itu tutupnya suka dibuka. Kenapa? Alasannya adalah, kalau seandainya ditutup, air susah ngalir. Akhirnya buka pertama, dua, tutup ketiga, tutup yang keempat hilang. Maka baunya munculnya dari situ. Ya, jadi kalau seandainya rumah sakit kita ada keluhan seperti itu, coba cek di flood drain-nya itu tutupnya masih ada nggak. Dan jangan lupa, ya, ini ada kayak kolam kecil, kolam ini wajib diisi air. Nah, sudah diisi air, kemudian di sini kan kayak mangkok nih, ya kan, tinggal tutup plek. Akhirnya terjadi yang namanya water vacuum system. Hanya air yang bisa menahan uap dari septic tank ataupun pembuangan. Ya, ini harus ditemukan. Lalu yang selanjutnya lagi saya sering ketemu ya, rumah sakit yang menerapkan hal seperti ini. Oke, ini menarik ya. Checklist ini pertama kali dikeluarkan oleh beberapa perusahaan internasional. Lalu ditaruh di belakang pintu toilet. Nah, seperti itu. Yang menilai siapa? Yang menilai itu harusnya supervisornya, bukan CSO-nya. Maka kita tidak bisa tiba-tiba jalan-jalan kemana, melihat apa, foto, lalu kita duplikasi. Oh tidak. Teman-teman ISS ya membuat sebuah sistem dalam bentuk toilet checklist seperti ini, mereka sudah punya sistem di belakangnya yang mendukung quality control.
Tapi kalau ujuk-ujuk kita menerapkan sistem ini tanpa membangun sistem sebelumnya, di belakangnya, akibatnya yang terjadi saat ini. Kita melihat banyak sekali toilet checklist di belakang pintu toilet, ya. Tetapi yang isi checklistnya siapa? Cleaning service-nya. Harusnya yang isi siapa? Supervisornya yang isi. Ini sudah benar belum? Ini belum benar. Jadi ketika orang anak itu datang, ya, dia lihat, oh ini belum, ini bermasalah, jam sekian bermasalah, dia bersihkan lagi. Maka yang terjadi adalah sering kita melihat checklist ini semuanya centang, tapi ketika kita melihat area kita, ya, kok basah, kok berkerak, kok masih ada lendir, kok masih bau, tapi ini checklist, gitu. Saran saya gimana? Saran saya tiadakan semua checklist di belakang toilet, bikin checklist itu menjadi standing board, maka supervisornya yang harus keliling. But permasalahan utama kita adalah di beberapa rumah sakit, saya kurang tahu, supervisornya adalah Kesling. Sedangkan Kesling itu belum pernah dilatih, di training tentang cleaning service basic. Ya, udah begitu belum lagi para Kesling itu kerjaan di mejanya itu setumpuk. Belum lagi pelatihannya, belum lagi meetingnya dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali kualitas kebersihan yang terbengkalai. Sebaiknya gimana? Sebaiknya sebagaimana RSUD dan beberapa puskesmas yang ada di Jakarta khususnya, ya, yang sudah saya pernah training, saya katakan begini. Bikin struktur lagi di bawah Kesling. Jadi Kesling hanya menjadi koordinatornya aja, maka setiap Kesling memiliki supervisor di bawahnya, setiap supervisor ada leader-leadernya di bawah. Baru ketemunya CSO. Kalau seandainya puskesmas, itu kan ada beberapa puskesmas, bikin aja satu supervisor keliling. Tapi setiap puskesmas itu ada leader-leadernya yang mengawasi kinerja mereka. Orang Indonesia kerja nggak diawasi, kerjanya tidak akan berkualitas. Ya, nanti kita lanjutkan selanjutnya lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, gini kan yang dipakai untuk di toilet oleh Anda. Anda tahu ini apaan? Ini adalah outdoor rubber floor mat. Ya, fungsinya apa? Supaya kotoran tidak masuk ke dalam rumah. Jadi bisa digesek-gesek kaki ke situ, tinggal diangkat pasir-pasir, debu-debu akan jatuh di bawah floor mat tersebut. Jadi tempatnya bukan di toilet, tempatnya adalah di outdoor, di luar. Lalu bagaimana untuk di dalam? Di dalam itu seperti ini. Ini namanya indoor atau entrance floor mat. Harusnya floor mat-nya bukannya horizontal tapi memanjang ke sana, minimum 7 langkah manusia. Ya, minimum 7 langkah manusia. Nah, kita lihat selama ini kan cuma lebar gini doang tuh ruang pintu. Berapa kali Anda melihat orang masuk ke rumah sakit kita, kemudian dia gesek-gesek kakinya, kekek, baru masuk? Jarang sekali. Yang ada apa? Mau hujan, mau kotor, masuk ya masuk aja. Maka dibuat sistematika 7 langkah manusia. Harusnya memanjang begini, bukan melebar dia. Lanjut lagi. Ini untuk indoornya, kalau ingin bersih, ini entrance mat. Jadi di luar ada, di dalam ada. Dan dia beberapa langkah manusia. Kemudian teman-teman, nah, ini adalah batu urinal. Ya, ini yang jarang diangkat oleh para CSO kita ketika membersihkan. Standarnya sebuah kloset, pertama nggak boleh ada kerak, nggak boleh ada apa namanya bau, ya, nggak boleh berkerak, nggak boleh bau, tidak boleh berlendir, nggak boleh basah, tidak boleh ada air setetes pun, ya. Jadi cara standar kalau kami dalam dunia cleaning service mengecek sebuah kloset itu sudah bagus, sudah bersih atau tidak, gampang. Masukkan tangan ke dalam lubang kloset, pegang dasarnya. Licin nggak? Berlendir nggak? Kalau seandainya berlendir, berarti kloset tersebut sudah 3 hari tidak pernah disentuh. Akhirnya dibelendir. Gitu. Sama, sebuah urinal, oke, dia kalau seandainya mau ngeceknya gimana? Angkat batunya cium. Kalau seandainya ya ada aroma pesing, berarti itu urinal sudah lebih dari 1 hari nggak pernah dibersihkan. Tutup batunya itu sendiri. Nah, akhirnya seperti ini. Ya, jadi nanti teman-teman Kesling masukkan tangan Anda ke dalam, pegang ada lendir apa enggak. Kedua, ketemu urinal, angkat batunya, cium baunya, ada enggak aromanya, gitu loh. Ya kan, itu cara periksa sebuah apa namanya urinal dan kloset. Nah, ini dia. Ini sering kita temukan
di beberapa rumah sakit. Ya, di bawah wastafel, meja wastafel tidak boleh ditaruh apapun. Kalau Anda taruh sesuatu di bawah itu, nanti yang muncul cicak, kecoa, semut, dan lain-lain. Kosongnya meja wastafel pertama adalah bagian daripada estetika. Ya, yang kedua itu sirkulasi udara. Jadi di bawahnya nggak boleh taruh apapun. Coba aja Anda tutup pakai kayu, Anda jadikan gudang mini di bawahnya. Pasti kayunya akan lapuk. Kenapa? Karena atasnya air. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sebagian kecil dari temuan-temuan di area selama ini saya mengasesmen, saya mentraining rumah sakit. Nah, sekarang kita mulai buka tentang bagaimanakah sistem manajemen cleaning service secara standar. Ya, izinkan saya. Oke, oke ya. Baik, terlihat? Aman ya? Oh, Mbak Gio, kelihatan ya? Terlihat, Bang. Aman, aman. Baik, kita lanjutkan lagi. Izin minum dulu. Ya, silakan, Pak. Mangga, mangga. Smart Health Care Facility, Cleaning Service System Introduction. Loh. Cleaning service ini adalah jasa layanan kebersihan profesional dengan sistem yang terpadu, ya, sistem yang terpadu, ingat. Jadi, dalam dunia cleaning service itu tidak ada yang lu mengerjakan sendiri, nggak ada. Ya, jadi jangan pernah taruh cleaning service untuk bekerja sendiri. Punya inisiatif dong, kerjaan sendiri dong, nggak bisa. Dia harus diawasi. Maka kita ada struktur. Ya, kita ada CSO, Cleaning Service Officer, ada leader, ada supervisor, ada koordinator, ada manager, dan ada di atasnya direktur. Dan semuanya itu turun ke area. Tidak boleh ada satupun nggak turun ke area. Maka kalau seandainya ingin sebuah rumah sakit itu benar-benar dalam standar bersih, dari direkturnya sampai ke CSO-nya, dia akan semuanya menjaga area tersebut. Ya, dia harus terpadu dan semuanya harus sadar bersih. Kadang-kadang di rumah sakit yang kita temukan adalah kita sudah bersihkan ini, ya, ketika sore udah mau pulang kita bersihkan, tiba-tiba satpamnya masuk ke pantry, ya, bikin kopi, teh dan lain-lain, berantakan lagi. Nah, berarti satpamnya tidak memahami standar bersih. Ya, kadang-kadang puntung rokok masih ada di seluruh area rumah sakit, di halaman rumah sakit. Ya kan, ketika si security-nya keliling, ya, dia malah nggak menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Akhirnya apa? Rusaklah kebersihan sebuah area rumah sakit. Satu. Yang kedua, yang bermasalah adalah apa? Perawat. Ya, saya sering sekali ketika asesmen di sebuah rumah sakit, ruang perawat itu, ya, mejanya itu berantakan sekali. Dan kadang-kadang kalau mamanya meja perawat ya, depan ya, di dalamnya kan masih ada ruangan lagi. Saya masih bisa menemukan piring siomay itu udah seminggu, itu masih di situ. Atau sampah-sampah yang berantakan itu masih di dalam. Gitu loh. Akhirnya nyuruh, bersihin dong, bersihin dong, bersihin dong. Loh, enggak. Cleaning service bersih itu kita semua menjaganya. CSO-nya tahu bersih, customer ngerti bersih, klien ngerti bersih, provider ngerti bersih. Maka semuanya berpadu menjadi sistem terpadu untuk kebersihan pada sebuah area, ya, supaya bersih, nyaman dan sehat. Oke. Nah, dalam dunia hospital, ya, healthcare service, kita mengenal yang namanya ada cleaning, ada disinfection, sanitation, and sterilization. Kita ada di bagian cleaningnya. Kalau sayanya ya, saya dan teman-teman ada di bagian cleaningnya. Kita sebenarnya nggak main di disinfection. Ya, disinfection itu adalah tugas daripada pest control. Oke, pest control. Lalu yang lucunya lagi, di beberapa kasus rumah sakit, saya masih suka temukan cleaning service mencuci peralatan medis. Cleaning service menata barang-barang farmasi. Cleaning service jadi suruh beli nasi. Cleaning service, pokoknya cleaning service jadi all you can use gitu loh. Multi-purpose people gitu. Akhirnya gini, yang terjadi adalah toilet.
lagi ngebersihin toilet, tiba-tiba disuruh bikin teh, toiletnya ditinggal, ya, lupa cuci tangan, ya, bikin teh, akhirnya namanya teh toilet itu. Nanti ketika toiletnya kotor, ini yang negor siapa? Yang ditegur siapa? Cleaning service lagi yang ditegur, gitu, ya. Jadi cleaning service itu bukan office boy, dia berbeda. Maka dia cleaning service nggak pernah dilatih untuk membersihkan alat-alat medis, ya, dilatih untuk menata farmasi dan lain-lain. Dia tidak. Apabila Anda ingin area rumah sakit Anda standar, kuncinya cuma satu. Biarkan cleaning service mengerjakan tugasnya sesuai dengan jadwal harian, mingguan, bulanan, dan periodiknya. Ya, lanjut lagi. Cleaning service, ya, itu nyangkut di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 66. Bagian daripada outsourcing atau alih daya. Dia berada pada non-core business. Non-core business. Jadi dia adalah memelihara fasilitas gedungnya. Ya, tidak masuk ke area pelayanannya. Jadi kalau cleaning service masih dorong-dorong kursi roda dan lain-lain, itu bagian kalau kerjaannya sudah selesai. Kalau kerjaannya belum selesai, itu nggak bisa kita suruh-suruh dia. Kadang-kadang yang saya temukan di area yang suka nyuruh-nyuruh cleaning service, itu bukan direktur rumah sakitnya, bukan manajer rumah sakitnya, tapi staff-staffnya. Ya, contoh, ini meja di sana 5 langkah itu fotokopi, dipanggil fotokopiin dong, gitu. Ya, fotokopiin dong. Nanti tinggal lagi kerjaan cleaningnya, lagi ngosek-ngosek WC, lagi bersihin, lagi geser sebuah toilet, tiba-tiba tolong angkat meja dong, gitu kan, dan lain. Akhirnya kerjaan terbengkalai lagi. Nanti ketika area kotor kita lagi yang dikomplain. Nah, ini suka kejadian di berbagai rumah sakit yang ada, ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Lanjut lagi, intinya kita di non-core bisnis, ya. Nah, untuk cleaning service bisnis yang standar bagaimana? Dia paling tidak poin 1, 2, dan 3 dia harus miliki. Keanggotaan Aprindo, Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia, dia memiliki sertifikat pelatihan, dia memiliki sertifikasi kompetensi. Baru yang selanjutnya adalah tambahan-tambahannya. Nah, kita lihat. Ada dua golongan, ada pekerja, ada pelayan. Ya, cleaning service itu golongannya adalah pekerja, bukan pelayan. Security, pekerja dan pelayan. Bedanya apa? Pekerja itu bidangnya, objeknya itu, adalah benda. Pelayan itu objeknya adalah manusia. Kita objeknya ini adalah cermin, wastafel, ya, lantai, karpet dan lain-lain. Sedangkan untuk pelayan objeknya adalah bagaimana memuaskan orang. Nah, ini kalau dua hal ini digabungkan, ini akan bermasalah. Kejadiannya selama ini adalah selama 8 jam kerja, 12 jam kerja, cleaning service itu hanya membersihkan 30%. Sisanya melayani orang, gitu loh. Sehingga apa? Kerjaan cleaningnya jadi nggak optimal. Maka temuan di area yang suka saya temukan adalah masalah detailing. Mereka hanya membersihkan tempat-tempat yang terlihat saja, yang nggak kelihatan enggak. Kadang-kadang mereka mesti naik, turun, naik, turun, naik, turun. Maka kalau seandainya kerja di rumah sakit, belum tipes, namanya belum kerja di rumah sakit. Begitu saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila Anda memberikan tugas keperawatan kepada cleaning service, mencuci peralatan medis, maka Anda akan menemukan kata-kata nosokomial. Kenapa demikian? Karena memang kami tidak dilatih untuk membersihkan peralatan medik yang ada. Ya, tapi kalau seandainya bed sudah dibersihkan, dia harus didisinfeksi, itu bagian pekerjaan kita. Ya, lanjut lagi. Ini adalah perbedaan antara sistem bisnis, manajemen, sifat kerja, objek kerja, pekerja, dan pelayan. Anda silakan baca. Ya, jadi sistem bisnisnya itu kontrak borongan, pelayan itu kontrak tenaga kerja. Ya, kemudian manajemennya pihak ketiga atau divisi khusus, pelayan itu organik. Nah, ini secara umum seperti itu. Ya, nah, oke, kita skip dulu yang ini. Ini untuk persamaannya kita perjanjian kerja sampai dengan sistem operasional. Nah, permasalahannya lagi adalah apa? Di beberapa rumah sakit pemerintah itu tidak boleh ada cleaning service yang dikeluarkan. Jadi kalau ada seorang cleaning service,
yang dia sudah lama bekerja di sana dan dia tidak qualified, ya, dia tidak kompeten bekerja di sana, kita nggak bisa keluarkan dia. Padahal membayar cleaning service bulanan, ya, menjadi karyawan tetap itu adalah sebuah kesalahan bagi saya. Kenapa? Karena sebuah sistem cleaning service dapat berjalan dengan baik apabila cleaning service itu dibayarnya harian, terima gajinya bulanan. Kenapa demikian? Karena berbeda. Cleaning service adalah grassroots business, Anda adalah orang-orang yang menengah ke atas. Ya, teman-teman kalau seandainya merasa kurang di bidang akuntansi, teman-teman akan belajar akuntansi dengan biaya sendiri mungkin. Tapi kalau cleaning service, saya nggak bisa akuntansi, ya sudah. Kadang-kadang suruh pelatihan aja mereka males. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini masalah mindsetnya. Mindsetnya berbeda. Ya, jadi kembali lagi, cleaning kontraktor itu mencakup manpower, alat, kimia, mesin, sistem, dan manajemen. Oke, dikatakan sebagai facility service. Ya, ada kurang lebih 11 poin facility service. Yang pertama adalah cleaning service, office boy sampai dengan helper dan lain-lain. Ya, ini namanya facility service. Nah, bayangkan kesemuanya itu harus pegang oleh Kesling, mamanya. Wah, babak belur Keslingnya. Kemudian, faktor penentu kebersihan pada sebuah area itu 70% adalah manusianya. Maka nggak bisa kita tiba-tiba mengambil orang tanpa melatihnya terlebih dahulu, ya langsung pekerjakan. Nggak bisa. Dia harus tahu basicnya bagaimana. Oke, lanjut lagi. Kalau bicara soal kriminalisasi sistem itu ada 6M. Oke, manpower. Persyaratan umumnya seperti ini kalau dalam dunia cleaning service, ya usia 18-28 dan lain-lain, tapi usia nggak megang lah. Karena saya ketemukan orang-orang usia 35 masih produktif kok, masih bagus kok kerjanya. Justru orang-orang yang punya anak, punya istri, bekerja, ya dia jauh lebih tanggung jawab ketimbang anak-anak yang sekarang. Untuk cleaning manpower flow, itu dari mulai recruitment sampai dengan reward and punishment. Ini harus dilakukan. Kemudian apa yang di training? Pengetahuan dasarnya, alat kimia mesin, SOP, K3. K3 jangan lupa, ya. Karena banyak sekali saya temukan teman-teman cleaning service membersihkan kloset tapi tidak pakai sepatu, tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, nggak pakai hand glove. Dan itu nggak standar. Ya. Dan yang paling penting dari cleaning manpower treatment adalah controlling. Ya. Dan kerja berbasis jadwal. Maka seharusnya di dalam sebuah rumah sakit dia ada jadwal kerja harian, mingguan, dan bulanan, serta periodik. Periodik itu 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan. Ya. Nah, ini paling penting adalah sering tanyakan orang, Bang, satu orang cleaning service itu mengcover area berapa meter persegi sih? Saya bilang rata-rata saat ini adalah 800 meter persegi indoor, 1000 meter persegi outdoor. Lalu tiba-tiba mereka bertanya sama saya, Bang, ada nggak acuan undang-undangnya, Bang? Bang, ada nggak acuan hukumnya, standar hukumnya, Bang? Seperti itu. Bener nih, pengen standar hukum. Kalau Anda ingin standar hukum, maka kita akan balik ke tahun 1994, Fakultas Manajemen Industri Universitas Trisakti. Dan di situ menuliskan bahwa apa? Standar seorang cleaning service bekerja selama 8 jam pada sebuah area, efektifnya adalah 350 meter persegi. Wah, saya tulis 800. Tapi kalau Anda cari sandarannya adalah 350 meter persegi. Gitu. Amerika berapa, Bang? Amerika 1000 meter persegi indoor. Tetapi ingat, ya, ukuran prosentase meter persegi per orang, 5,5, 3,5, 500, 800, 1000, dan lain-lain, tergantung kepadatan sebuah area. Jadi nggak bisa dilangsam. Maka teman-teman harusnya dari pusat, saya nggak tahu pusatnya di mana yang membuat kebijakan seperti itu, ya. Setiap puskesmas, setiap rumah sakit itu unik. Kondisi orangnya unik, areanya unik. Jadi nggak bisa langsam. Nggak bisa dihitungnya sama semuanya. Pukul rata, nggak bisa. Tergantung areanya. Maka meter perseginya juga dapat berubah-ubah. Ya, nanti kita diskusi lagi.
Kamu leader dipegang oleh satu supervisor. Sistem manajemen seperti inilah yang harus diterapkan pada sebuah rumah sakit sehingga kualitas kebersihannya dapat terjaga, bukan cashlingnya yang turun ke bawah gitu. Kenapa? Karena cashling sudah banyak pekerjaannya. Cukup cashling menjadi pemantaunya, menjadi pembangun sistemnya, ya, dan lain-lain. Oke. Kemudian secara material banyak kimia-kimia yang dipakai di rumah sakit malah nggak green. Saya temukan. Contoh, saya adalah salah seorang yang membuat standar untuk COVID di Indonesia, ya. Dan saya temukan waktu itu COVID kita masih pakai klorin. Dan apa akibat klorin? Klorin akibatnya bagi besi, bagi gedung kita adalah karat. Ya, akhirnya ketika COVID berlalu, banyak karat-karat yang muncul di rumah sakit kita. Outdoor itu nggak butuh didisinfeksi, waktu itu saya bilang gitu. Tetap aja outdoor didisinfeksi. Akhirnya apa? Tanaman-tanaman banyak yang mati. Yang selanjutnya teman-teman, Anda tidak perlu beli asid, ya, Porstek, anggap aja Porstek ya, Fixal dan lain-lain. Kenapa? Itu nggak perlu stok yang banyak. Kalau ngapain stok yang banyak? Kalau seandainya pembersihan hariannya bagus, maka Anda nggak perlu GC. Kalau pembersihan hariannya bagus, detail, ya, maka nggak akan muncul kerak. Kalau kerak pada sebuah kloset bisa muncul, berarti kloset itu sudah 3 sampai 5 hari nggak pernah terjamah lagi. Dan asid ini sangat berbahaya untuk area rumah sakit kita. Sebagaimana kita tahu bahwa bagian linen, ya, di rumah sakit masih memakai H2O2 untuk membersihkan sarung bantal gitu, spray ya di rumah sakit dan lain-lain. Nah, kalau mau pakai H2O2, lantainya dilapisi dulu. Paling enggak 3 lapis, ada kayu, ada karet, supaya enggak jatuh ke bawah. Ketika lantainya enggak dilapisi, tiba-tiba galon H2O2 ditaruh aja begitu, akhirnya bocor, lantainya yang rusak nanti. Dan H2O2 itu dia beracun. Nah, kembali lagi, nanti kita bicara lagi soal netral, alkali, dan asid. Sebenarnya kimia apa, Bang, yang paling bagus untuk membersihkan? Netral. Netral itu apa? Air, cukup air aja. Ngapain pakai kimia-kimia? Floor cleaner, pembersih lantai, fungsinya bukan mewangikan ruangan. Masih banyak orang yang berpikir bahwa yang namanya soklin pembersih lantai dipakai supaya area menjadi wangi. Tidak. Wangi-wangian pada sebuah chemical, fungsinya adalah untuk menandakan itu kimia apa. Apa fungsinya? Contoh, yang namanya floor cleaner, warnanya hijau. Aromanya apel. Sifatnya alkalin. Oh, ini floor cleaner. Jadi untuk mengetahui kimia itu apa, 3 cara. Pertama, lihat warnanya. Yang kedua, cium aromanya. Yang ketiga, pakai dia. Gitu loh. Ya, jadi ingat, floor cleaner bukan untuk mewangikan ruangan. Kalau Anda ingin ruangan wangi, ingat omongan saya yang di awal. Seperti itu, ya. Jadi cukup pakai netral alkali aja. Lantai nggak bermasalah, nggak perlu pakai kimia. Kecuali lantai bermasalah, baru pakai kimia. Ya, dan lantai nggak bermasalah, nggak perlu pakai nggak perlu dipel. Untuk apa lantai dipel? Lantai semakin dipel, dia akan semakin buram. Perbedaannya adalah kalau di rumah sakit atau area Fasiankes, dia butuh disinfeksi lantai. Pertanyaan saya adalah, yang butuh disinfeksi mana saja? Setahu saya yang butuh didisinfeksi adalah area OK, ya, area laboratorium, kemudian area perawatan, area persalinan, dan lain-lain. Nah, itu boleh kita kasih disinfektan dan lain-lain. Tapi kalau seandainya area kayak ruang tunggu, ya, kemudian dan lain-lain, cukup kalau Anda mau pakai kimia, floor cleaner saja. Kenapa? Karena kimia sekarang 70% surfaktan, 30% adalah disinfektan. Sudah mengandung disinfektan, ya. Maaf, Oke. Bang Lim, sebentar. Yes. 5 menit lagi waktunya, Bang Lim. Iya, laksanakan. Lu kasih waktu gue, capek gue. Oke, lanjut lagi. Tetap semangat. Ya. Oke, ini ada gambaran-gambaran harusnya area mana-mana yang nggak boleh. Kemudian standar peralatannya seperti ini. Ya, ini kerjaan Kesling juga untuk menata barang-barang seperti ini. Ya, kemudian cleaning material equipment. Lanjut lagi kayak metodenya. Ya, kemudian jangan lupa lokasi rawan plotting itu pertama toilet. Jadi ada 6 area yang mesti Anda perhatikan. Toilet, lobby, public area, koridor, kantor, outdoor. Kalau Kesling mau keliling, keliling dari mulai urutan 1 sampai dengan 6. Selesai itu, mulai lagi dari angka 1 sampai 6. Itu caranya. Ya, ini model jadwal kerja harian, mingguan,
bulanan, dan ini harus ada di setiap rumah sakit yang ada. Harus ada. Kalau nggak ada gini, nggak ada form ini, bagaimana cara cleaning service itu bekerja? Cleaning service itu bekerja berdasarkan schedule, based on schedule, bukan based on comment. Lu situ, lu situ, lu situ. Nah, itu bedanya, ya. Nanti bisa dihitung prosentase bersih rata-rata, kotor rata-rata, harian, mingguan, bulanan, dengan rumus ini dapat dihitung. Nah, saya kalau keliling, saya bawa ini. Form ini adalah form saya ketika saya mengadakan asesmen, ya. Saya cek manpower, mesin, peralatan, metode, kimia, dan lain-lain. Saya tulis plus, saran, dan minusnya semua di sebelah kanan, ya. Oke. Maka saran saya adalah antara cleaning, tim akreditasi, PPI, ya, K3 itu harus duduk satu meja, lalu menuliskan konsep-konsep yang mau kita buat, standarisasi yang mau dibuat, ya. Supaya apa? Supaya kedepannya itu antara semua bidang yang berbeda-beda ini dapat terintegrasi menjadi sebuah standar Indonesia. Saran saya seperti itu. Fungsi yang amblas itu di sini ya? Baik, untuk pemeliharaan media, ya, ingat lantai semakin dipel semakin buram, lantai nggak bermasalah, nggak perlu pakai kimia, ya, jangan pakai standar rumah ke dalam standar industri, peralatannya perhatikan. Selama ini saya masih melihat bahwa peralatan rumah tangga dipakai dalam industri rumah sakit, gitu. Maka tolong jangan beli barang-barang di S Hardware, ya, di Indomaret, Alfamart, Indomaret. Kenapa? Itu barang-barang home industry, barang-barang home use, bukan industrial use. Kalau seandainya mau industrial use, Anda belinya di distributor atau produsen-produsen barang-barang cleaning, baru ukurannya standar dan harganya jauh lebih murah. Biasanya barang-barang home use itu sudah 300 kali lipat ketimbang harga dasarnya, ya. Kemudian pembelian utama sedikit air dan kimia, nggak perlu GC kalau seandainya pemeliharaannya secara detail. Keramik itu, nah ini kan keramik yang paling banyak, ya. Keramik itu nggak sulit pemeliharaannya. Tiap hari cukup aja pakai apa namanya lobby duster, pakai dust mop, ya. Kalau ada noda baru bersihkan pakai mop. Kalau mau disinfeksi baru pakai mop lagi, bersihkan. Anda tahu ada 3 warna? Ada 4 warna. Warna dalam dunia clean service. Pertama, warna biru untuk area umum, warna merah untuk toilet, warna kuning untuk area infeksius, warna hijau untuk food area. Nah, 4 warna ini harus sesuaikan dengan areanya masing-masing. Oke, jadi kalau lantai keramik mau bersih, gimana cara, Bang? Pertama, seluruh rumah sakit lantainya harus di washing dulu. Washing rumah sakit biasanya seminggu 2 kali, sudah di washing, kemudian di dry buffing. Pakai mesin polisher, low speed polisher. Sudah di dry buffing, baru setiap harinya perawatan kita pakai lobby duster, ya, ataupun dust mop. Selesai itu, kalau ada noda baru pakai mop. Udah, selesai. Demikian mudah merawat lantai keramik. Tapi kalau lantai keramik, setiap hari dipel, siap-siap. Lantai Anda akan berbau apek, lengket, ya, dan bau amis. Kenapa? Kebanyakan kimia dan keseringan dipel. Masalahnya apa? Teman-teman cleaning service sangat malas mencuci pel, mencuci ember, ya, kemudian mengganti airnya. Airnya sampai coklat-coklat begitu. Nah, ini yang harus ditegur oleh mereka, ya. Oke, kita lanjut lagi. Sampah sudah selesai, manajemen. Ini apa sih yang harus dilaporkan setiap bulan oleh sebuah perusahaan cleaning service kepada kita, ya? Pertama, aktivitas hariannya apa saja? Jadwal kerja harian, mingguan, bulanan apa saja? Formulir penanganan keluhannya apa? Diajukan ke kita, ada keluhan apa aja pada bulan itu? Formulir tindak lanjut masalah cleaning, kalau ada komplain, nanti komplain itu akan ditindaklanjuti, berapa lama, itu ada suratnya. Foto before and after-nya, prosentase bersih dan kotor harian dalam sebulan, dan tindak lanjut kecelakaan kerja bila ada. Ini adalah laporan minimalis yang harus dilaporkan kepada pihak rumah sakit oleh manajemen cleaning service. Oke, masalah pekerja Indonesia, ini semuanya yang saya temukan. Jadi, kalau nggak diawasi, tidak diperhatikan, tidak dilihatin, ya, kerja mereka nggak akan berkualitas. Ya, oke. Habis itu nanti akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Silakan Om Baje. Hore. Baik, terima kasih Bang Lin. Materi. Sangat Aduh.
Semangat sekali ya narasumber kita nih Bang Lim nih. Aduh, ngalahin semangatnya Presiden kita Prabowo waktu sidang PBB. Teman-teman mungkin udah cukup banyak pencerahan ya yang didapat dari narsum kita ya. Katanya waktu 1 jam kurang ya. Ini paling enggak Aduh, kita minimal suruh kita 3 jam ya baru kita dua puas hari, nih dua dengan hari. Bang Lim nih ya. Dan mungkin jangan ya aduh, dan jangan daring Bang Lim ya. Kita mungkin harus offline ya ketemu langsung idealnya ya. Baik teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya. Silakan kita gali nih pengetahuan pengalaman Bang Lim mumpung ada di depan kita beliau. Silakan ada yang ingin bertanya. Ini udah ada ya dari pertama dari Yusnita ya, Rumah Sakit apa ini? Menur ya, RSJ Menur. Silakan Bu Yusnita. Nanti selanjutnya Vita Cahya. Iya, mohon maaf, saya off cam ya Pak, mohon maaf. Iya, Ya, mohon yes. izin. Saya Yusnita dari instalasi Kesling Rumah Sakit Jiwa Menur. Nah, ini menarik sekali tadi materinya yang di-share, yang disampaikan oleh Pak Bang Lim. Eh, tapi di kami itu permasalahan aroma pasien jiwa itu baik itu dari keringat maupun dari urin ataupun dari cairan tubuh lain yang istilahnya keluar, maksudnya jatuh ke lantai, tidak pada tempatnya. Misalnya harusnya kan pasien itu bisa BAB di toilet, tetapi kadang menjadi tantangan kami itu adalah pasien itu bisa BAB dan BAK sembarangan, entah itu di ruang kamarnya, kemudian menempel di tembok, kemudian juga di tempat tidur. Nah, itu kalau misalnya kami tidak menggunakan chemical yang macam-macam itu kadang itu bau itu tidak hilang, Pak, seperti itu. Nah, sedangkan sebenarnya kami akhirnya entah itu nanti di waktu yang akan datang akan menjadi masalah baru bagi kami juga belum belum tahu ya Pak. Maksudnya apakah penggunaan chemical yang macam-macam karena tujuan kami hanya untuk istilahnya mungkin tampak bersih ya pada saat itu gitu, eh, apakah tepat atau bagaimana? Oke, Mohon oke, masukan Pak. sampun, pulau sampun ngertos. Baik, yang pertama, bagi pembangun rumah sakit, tolong jangan bangun material rumah sakit macam-macam. Jangan pakai granit, jangan pakai marmer, jangan pakai parkit, jangan pakai yang lain. Cukup pakai vinil untuk area perawatan, kemudian cukup pakai homogenus atau keramik pada area umumnya. Satu itu. Yang kedua adalah, kalau sudah ketemu dengan area seperti Mbak barusan, ya, itu berarti dia harus double solution mopping. Ya, pertama, lantai itu harus dicuci menggunakan mesin poliser seminggu 2 kali secara bergiliran. Ya, nah sudah dicuci selesai. Ya, yang kedua dia harus tetap dilapisi dengan disinfektan. Ya, dilapisi disinfektan. Kenapa? Disinfektan salah satu fungsinya dapat menghilangkan bau juga. Ya, nah caranya saya kasih tips. Ya, saya kasih tips yang murah bagaimana menghilangkan segala bau yang ada. Caranya adalah siapkan ukuran 1 klorin, ya, 3 karbol, diaduk. Sudah diaduk, kemudian campuran tersebut dicampur dengan air 1:5, ya. Kemudian masukkan ke dalam sprayer, spray aja. Spray area-area yang bau, maka nanti bau apapun akan hilang. Maka saya pernah coba itu untuk sampah. Saya pernah menangani sebuah ruangan yang orang tua tinggal di dalam itu sudah 3 tahun, dia kena stroke, lalu meninggal dan wafat, kencing berak semua di situ, gitu kan? Itu kita pakai cairannya seperti itu. Cukup klorin dan karbol. Nah, kalau seandainya kita menyadari terlalu banyak kimia yang kita taruh di lantai kita, maka rumah sakit tersebut harus melakukan floor washing seminggu 2 kali pencucian lantai. Karena kalau nggak floor washing, aromanya akan makin kuat nanti. Karena semuanya nempel di lantai. Ya, floor cleaner itu juga saya melihat beberapa kelemahannya adalah CSO kita nggak tahu cara pencampuran kimia untuk cleaner benar. Standarnya bagaimana, Bang? Standarnya adalah siapkan bucket, kita pakai single bucket atau double bucket ya. Anggap aja bahasa ember biar mudah. Oke. Air 70% ya. Cukup masukkan 2 tutup galon floor cleaner, cemplung-cemplung ke dalam ember tersebut. Udah selesai. Jadi
ukurannya itu bukan tuang, ukurannya itu adalah tutup galon, gitu loh. Bagi saya seperti itu. Maka konsep cleaning dan konsep sanitasi atau disinfeksi tetap harus berjalan di sebuah rumah sakit pada area perawatan, OK dan lain-lain. Tetapi area umum kita perilakunya berbeda, ya, habitnya berbeda. Begitu ya, Mbak? Ya, baik. Terima kasih banyak Injih, Asakara matur dan sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Monggo, monggo. Sih, udah cukup jelas ya Mbak ya. Oke, selanjutnya ini Mbak ya, RSMH Pak. Silakan Mbak Vita. Ya, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas, jelas. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas paparan yang telah diberikan. Saya Vika sebagai staf casing di rumah sakit. Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan, terutama terkait manajemen pelaksana dari cleaning service tersendiri, khususnya di area-area intensif seperti ruang operasi. Apakah ada aturan khusus yang menyatakan atau standar-standar khusus yang menyatakan bahwa di ruang operasi petugas cleaning service ini harus standby dan harus fokus mengerjakan area di ruang operasi? Dan apakah mereka benar-benar harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang khusus sehingga orang-orang yang bekerja di cleaning service ruang operasi ini ya adalah mereka-mereka yang memang sudah memiliki pelatihan khusus, jadi tidak ada sistem rotasi, mereka fokus ngerjain di ruang operasi, tidak mengerjakan di area-area lain. Apakah ada aturan yang mengatur terkait hal itu dan standar-standarnya seperti itu? Monggo, Om Baji yang menjawabnya. Ada nggak standar itu? Ya, silakan Bang Lim. Langsung aja. Ya, kan ditanyakan ada nggak standar cleaning service untuk membersihkan ruang OK kan? Oh, ya itu biasanya Ah, standar terkait dengan apa desinfeksinya berangkat karena OK emang spesifik ya dia resiko ya. terjadi nasal pasien itu dia kalau di kegiatan service kita masukkan dalam area yang masuk kategori resiko tinggi itu ruang OK, ruang ICU kan, ruang RIM itu ya, ruang isolasi itu di samping desinfeksinya kadar klornya juga frekuensi pembersihannya itu mungkin lebih sering ketimbang di ruang-ruang yang lain seperti ruang rawat jalan, apalagi ruang perkantorannya. Kalau peraturannya mungkin Ibu bisa coba buka di peraturan yang terkait dengan apa pengendalian infeksi rumah sakit ya. Di samping kalau di Permenkes tentang casing rumah sakit mungkin ada tapi secara umum ya. Mungkin di Permenkes PPI itu bisa coba dibuka. Mungkin dari saya itu Bang Lim, silakan Bang Lim kalau ada tambahan. Ya, saya dari 20 tahun yang lalu saya melakukan training untuk hospital cleaning service atau healthcare cleaning service basic. Jadi sebuah pelatihan khusus untuk para cleaning service yang bekerja di rumah sakit, ya, termasuk pembuangan sampah B3, infeksius, nosokomial, pengetahuan itu saya berikan kepada mereka semua, termasuk bagaimana tata cara untuk pembuangan darah, ya, darah, muntah, urin, feses, ya, dan lain-lain. Itu saya berikan juga. Jadi aku udah 20 tahun memberikan materi-materi yang seperti itu. Untuk aturannya Om Baji yang tahu, ya kalau seandainya untuk kurikulumnya kita sudah punya kurikulum seperti itu. Baik, mungkin sementara itu ya Mbak Vita. Nanti mungkin kalau emang belum puas kita coba koordinasikan bisa komunikasi ya secara jauh baik dengan kami maupun dengan Bang Lim. Ya, untuk karena waktu terbatas mungkin kita masih bisa 2 pertanyaan lagi ya. Tadi ibu-ibu, sekarang mungkin bapak-bapak nih. Kita kasih kesempatan buat Mas Wahyu Ferdian ya. Silakan Wahyu Ferdian. Bang Lin. Oi, Halo, Mas Wahyu, tolong singkat ya pertanyaannya ya. Baik, Pak. Kebetulan kan saya basicnya repot. Saya bilang, yes, jadi saat masuk ke rumah sakit itu sangat berbeda jauh. betul. Nah, mengakali strategi budget yang minim dengan kalau tadi kan dengan struktur atau dengan ukurannya Bang Lim itu kayaknya jauh lah dari kita ya. Ukurannya terlalu luas itu Bang Lim untuk
yang standarnya kita misalnya harus 20 orang, ternyata jadi 15, bahkan sampai 10 orang. Ada nggak tip dan triknya, Bang Lim? Ada. Yang pertama adalah naikkan budgetnya. Yang kedua adalah jangan suruh-suruh cleaning service melakukan pekerjaan di luar cleaning. Kerja orangnya sudah kurang, kerjaan cleaningnya belum selesai, disuruh sana sini, suruh beliin nasi, tiba-tiba temennya lihat, beli soto enak tuh, ya kan? Gue mau dong, berangkat lagi dia dan lain-lain. Angkat barang-barang farmasi dan lain-lain. Nah, dibagi. Ini cleaning service, ini office boy, ya. Kemudian kalau seandainya pun digabungkan pakai jam kerja. Jam 6 sampai jam 9 waktu cleaning. Jam 9 sampai dengan jam 10 waktu office boy. Jam 11 sampai dengan jam 12 waktunya kurir. Jam 12 sampai dengan jam 3 waktunya office boy. Jam 3 sampai dengan jam 6 itu adalah waktu cleaning service lagi. Jangan disuruh-suruh gitu loh. Permasalahannya itu aja sih. Baik. Ya. Makasih, Bang Lim. Siap. Kalau Baik, untuk cukup ya, peralatan-peralatannya Pak. banyak peralatan yang nggak standar. Banyak barang-barang nggak Ya. standar. Contohnya namanya sapu ijuk. Kita nggak pernah pakai sapu ijuk dalam dunia cleaning service. Sapu ijuk itu garden broom, warisan Belanda. Kita pakai sapu nilon. Sapu nilon ada caranya lagi perawatannya bagaimana, gitu loh. Dan terakhir yang perlu saya garis bawahi, ketika sistem manajemen kita sudah rapi, alat kimia mesin kita sudah rapi, maka setiap rumah sakit harus menyiapkan yang namanya janitor ataupun gudang khusus untuk menyimpan alat kimia dan mesin cleaning service. Thank you. Baik, Mas Wahyu, cukup puas ya. Cukup. Barangkali masih ada, terima kasih Mas Wahyu pertanyaannya. Barangkali masih kita kasih satu lagi lah, masih ada waktu nih. Kelihatannya yang bapak-bapak ada satu lagi nih, Pak Dedi Mariadi. Silakan Pak Dedi Mariadi. Singkat, sebutkan dari mana. Terima kasih, selamat pagi. Saya Pagi. Dedi, dari Suci Hospital PIK. Satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang Ya. pertama, kita ada case ya di area tentang lantai granit. Ya. Nah, lantai granit ini pas pada saat kena sinar matahari itu timbul cahaya putih. Nah, kita sudah lakukan yang namanya trial ya untuk kristalisasi ya untuk lantai tersebut, tapi untuk hasil itu belum maksimal. Nah, yang saya mau tanyakan, lantainya itu bersih, bening, tapi itu ada timbul cahaya, Pak. Kira-kira problemnya di mana ya, Pak? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Yang pertama, kita harus tahu benar kualitas daripada granitnya. Granitnya dari granit mana? Ya. Kedua, kalau seandainya muncul semburat-semburat putih di atas permukaannya, berarti ada permukaan yang kalau saya grinding. Saya grinding 0, sekian mikron, saya grinding, kemudian kita kristal ulang lagi. Ya. Nah, permasalahannya adalah granit ini, granit, marmer, vinil, parkit, itu nggak boleh sering-sering dipel. Nggak boleh sering-sering kena air. Gitu loh. Biasanya yang ada semburat putihnya itu di bagian outdoor biasanya itu. Jadi caranya gimana? Grinding dulu, baru kemudian kita kristal ulang lagi. Tapi kita harus tahu dulu kualitas daripada granitnya tuh granit yang apa. Teman-teman kalau ada masalah boleh tanyakan saya di sosial media ya. Saya aktifnya di IG. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal kirimkan foto karena aku bukan dukun. Aku butuh lihat granitnya itu bener nggak granit, karena banyak orang di berbagai rumah sakit Indonesia itu dia bilang granit padahal itu adalah lantai homogenus gitu loh. Kita perlu lihat dulu barangnya seperti apa. Ya, begitu ya Om ya. Secara umum seperti itu, tapi kalau secara khususnya itu butuh saya lihat barangnya dulu seperti itu, seperti apa. Ini granitnya granit apa? Baik, Begitu terima Om ya. kasih, Pak. Nah, sama-sama Komandan. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi ada pertanyaan dari chat ini Bang Lim, dari Nurul Hidayat ya, ini Bapak-Bapak ya.
Dia bertanya bagaimana cara menghilangkan noda yang membandel pada keramik seperti bekas tinta printer atau cairan khusus. Memang sering terjadi di tempat kerja kita ya. Oke, Silakan, Wali. ya. Pertama lagi saya harus lihat fotonya, ya. Kalau seandainya tinta, ya, tinta itu cari pengencernya. Semua semua kotoran itu cari lawannya. Yang ngencerin tinta itu apa dia? Ya, pertama atas material apa yang untuk ini cara pembersihan. Ya, kalau di atas kemudian dengan alkohol sendiri juga